Halo guys, jumpa lagi dengan kita Bestot. Ingat kata Mbak Eca, Bestot itu Bestot. Hah? Besti total. Oh, besti total. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan film bertema kungfu. Dan film ini juga yang menginspirasi saya untuk belajar kungfu bersama Yayan Ruhiat. Film yang akan kita bahas berjudul Kung Fu Panda 3 yang rilis pada tahun 2016 yang menceritakan kelanjutan perjalanan Po untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan menguasai jurus baru. Seperti apa keseruannya? Namun sebelum itu kita bumper dulu ge. Awal film kita diperlihatkan karakter baru yaitu seekor banteng. Bukan merah tapi hijau. Dia bernama Kai. Beliau ini berkelana di alam roh dan mengalahkan para master kungfu di sana. Untuk merampas Chi, merubahnya menjadi batu giok. Sekarang, ia akan berhadapan dengan guru Okwei untuk merebut Chi-nya dan kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Kai. Dan sebelum guru Okwei menjadi batu, ia berkata bahwa dirinya sudah menyiapkan pendekar untuk mengalahkan Kai di dunia nyata. Tin lalu memperlihatkan gerakan-gerakan kungfu dari Po dan kawan-kawan untuk menyapa para penduduk desa. Dan tentunya untuk menyapa Master Shifu. Lalu di dalam ruangan latihan, Shifu mengatakan final kelasnya atau pelatihan terakhir, yaitu anggota Furious Five akan dilatih oleh pendekar naga dan itu adalah Po. Po sontak kaget dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia tidak seperti Tigris yang tahu apa yang harus dilakukan. Karena tanggung jawab seorang pendekar naga dan dukungan teman-temannya, Po pun langsung memulai latihannya. Di latihan itu terlihat teman-teman Po pada bonyok dan itu adalah latihan pertama dan terburuk bagi Po. Sampai-sampai bebek pemanah pun mencemooh cara Po melatih dan berkata Po bodoh. Tak lama kemudian, Master Shifu datang menjelaskan kepada Po bahwa ada potensi besar yang guru Okwei lihat dari Po yang tidak disadari Master Shifu dan Po sekalipun. Kemudian, Master Shifu mempraktekkan jurus baru yang dapat mengubah bunga yang layu menjadi mekar. Itu adalah energi Chi, energi yang mengalir di semua makhluk hidup dan penggunanya harus bisa menguasai kontrol diri untuk bisa melakukan teknik ini. Bahkan, Guru Okwei memerlukan waktu selama 30 tahun untuk menguasai Chi ini. Kembali ke villain kita yaitu Kai, yang sudah tiba di dunia nyata di sebuah perkebunan. Di sana terlihat dua hewan yang sangat ketakutan, sampai-sampai si bebek malah ngendok banyak di sana. Kai yang senang dirinya kembali, langsung mengeluarkan giok-giok dan memerintahkannya untuk mencari murid Okwei dan menangkapnya. Lalu di sisi lain karakter protagonis kita yaitu Po, malah mandi dan bermain action figure favoritnya. Lalu Tuan Ping datang menanyakan apakah Po punya masalah. Dan ternyata dia sedang kebingungan karena Po tidak mengetahui arti menjadi pendekar naga. Dan juga Po harus mengajar untuk teman-temannya. Mendengar itu, Tuan Ping merasa senang dan menganggap Po naik jabatan. Dan ketika itu beneran terjadi, Tuan Ping bisa jualan mie ayamnya di lobi Istana Giok. Namun saat Po mau beranjak dari mandinya, seseorang memberitahu bahwa ada yang mengalahkan rekor Po makan bakpao. Dan ternyata itu adalah seekor panda bernama Li Shan. Yang kebetulan dia sedang mencari putranya yang hilang puluhan tahun silam. Tak kebetulan atau tidak, akhirnya Po bertemu dengan ayah kandungnya. My gosh, it is you! I can't believe you're alive. Po kemudian mengajak ayahnya melihat-lihat barang bagus di Istana Giok, tepatnya di aula para pahlawan. Saya pikir awalnya melihat-lihat, ternyata mereka berdua malah memakai dan bermain-main menggunakan barang prasejarah. Keseruan pun berakhir karena Master Shifu dan teman-teman Po datang. Ia memberitahu Po bahwasannya sudah waktunya Po untuk mengajar. Tapi sebelum itu, Po memperkenalkan seekor panda yang ternyata itu adalah ayah Po yang sudah lama mencarinya. Tak berselang lama, terdengar bunyi lonceng yang artinya lembah sedang diserang. Dan ternyata musuh mereka adalah pasukan giok milik Kai. Singkat cerita, setelah pasukan giok ditangkap, tiba-tiba suara Kai muncul dan berkata akan menyedot habis Chi milik Po dan kawan-kawan. Lalu setelah itu, pasukan giok akhirnya kabur dan membuat tanda tanya besar tentang siapa itu Kai. Kai. Para warrior lalu bergegas ke gudang di mana mereka berusaha mencari gulungan yang menceritakan kisah Kai.
Tak lama kemudian, Shifu menemukan gulungan itu dan menceritakan tentang Kai. Di sana tertulis Kai ini adalah teman seperjuangan Guru Oogway, di mana Kai ini sangat kuat dan juga ia menganggap Guru Oogway seperti saudara sendiri. Ada momen di mana Guru Oogway yang sedang terluka parah lalu dibawa Kai ke desa panda. Kemudian Guru Oogway disembuhkan dengan energi Chi milik para panda. Setelah melihat kekuatan energi Chi, Kai pun iri dan ingin merampas energi Chi dari para panda. Namun usaha Kai gagal karena Guru Oogway berhasil menghentikannya. Guru Oogway khawatir Kai akan menjadi maniak Chi. Lalu Guru Oogway langsung mengirim Kai ke alam roh dan menyelamatkan para panda. Dari gulungan itu terungkap bahwa yang dapat mengalahkan Kai adalah Master Chi. Namun para pendekar bahkan Master Shifu pun belum bisa menguasainya. Kemudian ayah Po angkat bicara bahwasannya ia dapat mengajari Po menguasai Chi. Tapi Po di sini harus ikut ayahnya menuju desa panda yang tersembunyi. Dan akhirnya perjalanan Po dan Lisan dimulai dan ini adalah highlight-nya. Di tengah perjalanan perut Po keroncongan dan mereka berniat istirahat. Ternyata Tuan Ping bersembunyi di dalam tas milik Po bermaksud ikut perjalanan bersama Po. Sementara itu di Istana Giok, Master Shifu menyuruh Crane dan Mantis untuk mengikuti kemana perginya monster Giok milik Kai. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Po akhirnya sampai dan dibayar tuntas dengan pemandangan indah serta antusias warga panda menyambut kembalinya Lisan yang berhasil membawa anaknya. Kemudian Po diajak berguling menuju tempat perjamuan. Di sana, Po diajari cara makan bakpao menggunakan tangan dan diajak menari oleh biduan cantik bernama Mei Mei. Kita beralih ke Crane dan Mantis. Ternyata mereka berpapasan dengan Master Bear, Master Chicken, dan Master Croc. Ternyata desa mereka juga diserang makhluk giok lalu mereka mengikutinya. Kemudian satu persatu dari mereka masuk ke markas Kai dan satu persatu dari mereka juga diubah menjadi giok oleh Kai. Keesokan harinya, Po bangun lebih awal dan siap memulai latihan Chi-nya. Dari mulai tidur bangunnya beduk, nendang bulu, ngegelinding, dan masih banyak lagi. Lalu seusai latihan, Lisan menceritakan kisah masa lalu Lisan, istrinya, dan juga Po. Beralih ke Istana Giok, terlihat di sana banyak surat yang mengabarkan desa dan para master kungfu diporak-porandakan oleh Kai. Tak lama setelah itu, Kai pun datang berniat menghancurkan Istana Giok. Pertarungan pun tak terelakkan membuat para warrior kewalahan dan Kai menyerap Chi para warrior serta menghancurkan Istana Giok yang diciptakan Guru Oogway. Lalu Tigris yang selamat mengambil gulungan dan bergegas menyusul Po berharap Po sudah menguasai Chi untuk menghentikan Kai. Sesampainya Tigris di desa panda, ia langsung menceritakan keadaan bahwasannya Kai telah mengalahkan para master kungfu termasuk Shifu dan teman-temannya. Tigris juga menjelaskan kalau Kai akan segera datang ke desa panda untuk memburu Po beserta para panda. Mendengar penjelasan Tigris, Lisan memerintahkan para warga untuk bersiap-siap meninggalkan desa. Sementara Po, ia terus membujuk Lisan untuk mengajarinya menguasai Chi. Tapi Lisan terus mengelak dengan mengatakan Po belum siap. Sampai pada akhirnya, Lisan mengaku dirinya tidak bisa mengajari Po karena Lisan sendiri belum bisa menguasai Chi. Mendengar hal itu, Po merasa jengkel dan lebih memilih berlatih kungfu sendiri dengan membuat boneka kayu yang dibentuk mirip seperti Kai. Keesokan harinya, si Tigris pun datang dan mengkritik Po bahwasannya latihan seperti ini tidak mungkin bisa mengalahkan Kai. Tapi di sini Po mempunyai jurus andalan yaitu kuncian jari Wuxi yang mampu mengalahkan musuh dengan hanya sentikan jari. Namun Tigris juga menganggap jurus itu terlalu ribet dan tidak efektif karena Kai mempunyai pasukan giok yang matanya saling terhubung dengan Kai. Di sela perdebatan antara Tigris dan Po, Lisan pun datang untuk meminta maaf kepada Po tentang kebohongan kemarin. Ia tidak datang sendiri tapi membawa Tuan Ping dan semua warga panda untuk meminta Po mengajarinya kungfu dan bersama-sama menghentikan Kai. Singkat cerita, latihan pun dimulai dan Po pertama-tama mengamati bakat satu persatu para panda karena ia tersadar akan perkataan Shifu yang intinya kamu tidak usah seperti diriku dan cukup jadilah dirimu sendiri. Wow, nice quote Shifu. Lanjut ke latihan. Di sini Po mengajari kungfu sesuai bakat dan keahlian para panda. Dari Mei Mei yang ahli tari jadi belajar nunchaku,
Si gemuk yang suka memeluk diajari memeluk batu dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Po pun merasa itu sudah cukup dan waktunya menyusun strategi untuk mengalahkan Kai. Tak lama setelah itu, Kai pun sampai di desa panda lalu langsung mengeluarkan monster giok untuk menyerang desa dan pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat para panda bertarung dengan kemampuannya masing-masing. I don't know who you are either. Melihat Kai lengah, Po pun langsung menyerang Kai dengan kuncian jari bushi. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena jurus itu hanya berlaku untuk makhluk fana, sedangkan Kai adalah roh. Kemudian Kai mengajar Po sampai terpental ke tengah desa. Po yang kewalahan akhirnya memiliki ide untuk mengorbankan dirinya demi membawa Kai ke alam roh. Dan Po pun berhasil membawa Kai kembali ke alam roh. Lalu Kai terus mengajar Po hingga Po hampir terserap chi-nya oleh Kai. Sementara di desa panda mereka mencoba menyalurkan energi chi untuk menyelamatkan Po. Tanpa diduga dalam percobaan pertama, mereka berhasil menyalurkan energi chi sehingga Po pun terlepas dari belenggu Kai. Po akhirnya selamat dan tubuhnya diselimuti chi yang membuat Po berhasil menjadi master chi. Hal itu membuat hasrat maniak chi dari Kai menggebu-gebu dan ia ingin sekali menyerap chi yang dimiliki oleh Po. A teacher? The Dragon Warrior. Po kemudian memberikan seluruh chi-nya kepada Kai. Namun, Kai tidak sanggup menerima semua chi yang diberikan Po. Alhasil, Kai pun sirna dan pertarungan dimenangkan oleh Po. Lalu secara bersamaan, para master kungfu yang menjadi giok kembali ke dunia nyata dan menjadi normal. Sementara Po yang masih terperangkap di dunia roh, dia didatangi oleh Guru Oogway. Kemudian, Po diberi tongkat untuk kembali ke dunia nyata. Dan Guru Oogway juga menjelaskan kenapa dia memilih Po menjadi pendekar naga. Kemudian dengan tongkatnya, Po kembali ke dunia nyata dengan selamat. Lisan dan para warga pun bersorak atas kembalinya Po yang berhasil mengalahkan Kai. Lalu Shifu dengan tatapan yang manja meminta Po mengajarinya menggunakan energi chi. Shin lalu memperlihatkan Po yang mengajari kungfu serta ilmu chi kepada semua penduduk. Dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. By the way, film ini termasuk film favorit kalian bukan sih? Kalau bukan, tulis film favorit kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu Mimin akan bahas di next konten selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sudah dulu video kali ini, Mimin mau latihan kungfu nih sama Bang Yayan Ruhian. Saya Bestot undur diri, bye-bye.